tampakkan kepadaku bahwa yang hak itu memang hak, dan berikan kemampuan kepadaku untuk melakukannya, dan tampakkan juga bahwa yang batil itu memang batil, dan berikan kemampuan agar saya bisa menjauhinya. Di antara penyebab manusia melakukan perbuatan maksiat, tidak kemudian melakukan perbuatan baik, salah satunya adalah tidak adanya ilmu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala informasi yang benar tadi, yang hak terlihat hak, bahwa yang benar itu tampak benar di dalam pandangan kita, yang batil itu juga terlihat batil, kita ketahui kebatilannya. Bukan yang hak terlihat batil atau yang batil terlihat hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, diberikan umur yang mudah-mudahan bisa kita gunakan di dalam rangka kebaikan, sebagaimana doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu pagi-pagi mereka. Keberkahan dengan menggunakannya di dalam rangka untuk kebaikan, memperbanyak amal ibadah, amal sholih, baik yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun juga dengan sesama manusia. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Quran di surah Al-Ma'idah. Di Selasa yang lalu kita membahas surah Al-Ma'idah ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan terlalu bersedih dengan perilaku dari orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi yang mereka itu bersegera di dalam kekufuran, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya bagi mereka azab di akhirat dan juga ada kehinaan di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan di lanjutan ayat ini, di ayat ke-42, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, samma'una lil kadhibi akaluna lis-sud. Mereka itu banyak mendengarkan perkataan-perkataan dusta,
akaluna lis-sod, banyak makan dari barang yang haram. Jadi disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku dari orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi. Kenapa mereka itu banyak bergegas ketika diajak kepada kekufuran, kepada maksiat, tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat ini, samma'una lil kadzib akaluna lis-sod. Ada dua perilaku yang melekat pada mereka yang bergegas di dalam perbuatan maksiat tadi. Yang pertama adalah mereka suka mendengarkan kata-kata dusta. Jadi hal pertama yang sesungguhnya bisa menghalangi seseorang itu dari keimanan, bahkan kemudian menuju kepada kekufuran, kefasikan, adalah manakala banyak mendengarkan informasi-informasi yang tidak benar. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah mendengarkan informasi-informasi yang tidak benar mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang isyaratnya bagi kita, ketika kita kemudian mendengarkan informasi yang salah tentang satu perkara, mungkin saja kita akan terhalang dari kebenaran, kita terhalang dari perbuatan yang baik. Maka satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yaitu adalah mengilmui segala sesuatu. Rasulullah mengisyaratkan dalam satu doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepadaku bahwa yang hak itu memang hak dan berikan kemampuan kepadaku untuk melakukannya, dan tampakkan juga bahwa yang batil itu memang batil dan berikan kemampuan agar saya bisa menjauhinya. Di antara penyebab manusia melakukan perbuatan maksiat, tidak kemudian melakukan perbuatan baik, salah satunya adalah tidak adanya ilmu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala informasi yang benar tadi, yang hak terlihat hak, bahwa yang benar itu tampak benar di dalam pandangan kita, yang batil itu juga terlihat batil, kita ketahui kebatilannya. Bukan yang hak terlihat batil atau yang batil terlihat hak, campur aduk. Maka di antara cara dari talbisul iblis, iblis ketika menggoda manusia itu biasanya mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Disangka yang hak itu batil atau yang batil itu disangka sesuatu yang benar, sehingga manusia ketika kemudian tidak mengetahui apa yang hak dan apa yang batil, dia boleh jadi akan melakukan hal yang batil karena disangka adalah sesuatu yang hak, atau menghindari yang hak karena disangka itu adalah hal yang batil. Kemudian yang kedua yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam doa ini adalah adanya kemampuan. Jadi ilmu, mengetahui, pengetahuan, kemudian yang kedua adalah adanya kemampuan melakukan hal yang baik dan kemampuan menghindari hal yang tidak baik. Nah, perilaku dari orang-orang Yahudi yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, sehingga mereka yusari'una fil kufr, bergegas di dalam kekufuran, tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pertama sama'una lil kadzib.
banyak mendengarkan berita dusta, sehingga ketika berita dusta yang datang kepada mereka, mereka dengarkan, masukkan dalam hati, dengar lagi berita yang tidak benar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saatnya mereka kemudian tidak mau untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu kan juga mengisyaratkan, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang fasik membawa berita kepada kamu, fatabayyanu, maka lakukanlah cek tabayyun. Jadi kita mencoba untuk meng-cross check apakah berita yang dibawa oleh orang tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak. At-tabayyun. Apalagi kemudian pada masa sekarang ini kita akan melihat banyak sekali informasi-informasi yang simpang siur antara berita yang benar dengan berita hoax. Itu kadang-kadang bercampur baur. Satu berita lama kemudian bisa jadi diupdate seakan-akan itu adalah berita yang baru, yang kalau kemudian kita tidak tahu, bisa jadi kita mempercayai bahwa itu adalah informasi terbaru yang harus kemudian kita sebarkan, padahal itu adalah informasi yang lama yang kemudian dihubung-hubungkan dengan informasi baru. Maka ya, kita harus berhati-hati. Perilaku yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, samma'una lil kadzib, mereka suka mendengarkan perkataan dusta. Kemudian yang kedua yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah akaluna lis-su'd, mereka banyak memakan harta yang haram. Hadirin jamaah rahimakumullah, harta yang haram itu juga akan menghalangi seseorang itu dari kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memperingatkan kepada kita umatnya tentang bahaya dari memakan sesuatu yang haram. Segala sesuatu kullu ma nabata min haram, segala sesuatu yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aula bih, maka neraka itu yang lebih pantas bagi daging itu. Artinya sesungguhnya salah satu faktor yang membuat seseorang mungkin akan berpaling dari kebenaran, bahkan kemudian banyak melakukan kekufuran, kefasikan, itu adalah adanya makanan yang haram. Karena makanan itu akan mempengaruhi jiwa, pikiran dari orang yang memakannya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengisyaratkan, falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada manusia satu jalan yang benar, tapi kadang-kadang manusia kemudian karena rasa tamaknya kepada dunia melakukan apa saja untuk mendapatkan dunia. Yang kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, di antara penyebab orang itu tidak menjadi salih, yang menghalangi dirinya kepada kebenaran, itu adalah al-hirsu ala dunia, rasa tamak terhadap dunia, tamak kepada dunia, sehingga rasa tamak ini membuat dirinya melakukan apa saja, tidak peduli apakah itu berasal dari sesuatu yang benar secara agama ataupun sesuatu yang haram. Nah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan di dalam ayat ini adalah akaluna lisud,
perilaku mereka yang suka memakan harta yang haram. Jadi harta yang haram, di mana di dalam kitab tafsir itu diisyaratkan perilaku haram yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi diantaranya adalah makan riba, kemudian mereka juga suka kepada riswah, perilaku suap menyuap. Jadi riba, riswah itu adalah hal yang banyak terjadi di kalangan orang-orang Yahudi. Yang ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala menyebabkan banyak di antara mereka kemudian tertutup hatinya ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kebenaran, mereka malah yusari'una fil kufr, bergegas di dalam kekufuran. Hari ini jamaah rahimakumullah, isyaratnya adalah Allah Subhanahu wa taala ini memberikan peringatan kepada kita manakala kita ingin berada di dalam kebenaran, agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah di dalam mendapatkan hidayah adalah dapatkan informasi yang benar. Kemudian yang kedua, hendaklah kita menjaga makanan-makanan yang kita makan. Sama'una lil kadzib, akaluna lisad. Jadi berita palsu, berita dusta dan makanan haram itu merupakan dua hal yang bisa menghalangi seseorang dari keimanan. Fa in ja'uka fahkum bainakum aw a'rid anhum. Jika mereka datang kepadamu, maka berikan putusan di antara mereka. Au a'rid anhum, atau berpalinglah dari mereka. Wa in tu'rid anhum falay yadurruka syai'ah. Jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan bisa memberikan mudarat sesuatu pun. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Dan jika engkau memberikan putusan di antara mereka, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ayat ini kemudian kembali menyinggung tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasulullah memberikan putusan tentang persoalan yang ada pada diri mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ja'uka fahkum bainakum aw a'rid anhum. Kalau mereka itu datang kepadamu minta agar engkau memberikan putusan, maka silahkan kamu boleh memilih satu di antara dua, berikan putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena orang-orang Yahudi ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasulullah memberikan putusan kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak ingin benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemutus di antara mereka. Tujuan dari mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta Rasulullah itu memberikan putusan adalah mereka menginginkan untuk mendapatkan putusan yang lebih ringan. Maka seperti yang sudah kita bahas, mereka memberikan pesan kepada orang yang diutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in utitum hadza fakhudhuhu. Kalau dia itu memutuskan perkaranya seperti ini, yaitu dalam hal ini adalah perkara zina antara dua orang pemuka dari kaum Yahudi yang sama-sama sudah berkeluarga. Jadi mereka meminta
kepada Rasulullah untuk memberikan putusan tentang zina itu. Tapi pesan mereka kepada utusannya, in utitum hadza fakhudhuhu, kalau Muhammad itu memberikan putusannya adalah hukuman dera, maka terima. Wa illam tu'tauhu fahdharu, tapi kalau dia memutuskan bukan itu, bukan hukuman dera, tapi memutuskan dengan hukuman rajam, fahdharuhu, maka berhati-hatilah, jangan terima. Jadi mereka datang kepada Rasulullah sesungguhnya tidaklah tulus, mereka menginginkan agar Rasulullah memberikan putusan yang ringan. Jadi mencari keringanan, bukan memang benar-benar ingin menjadikan Rasulullah sebagai pemutus di antara mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa in ja'uka fahkum bainakum aw a'rid anhum. Silakan, kalau mereka datang kepadamu, kamu berikan putusan di antara mereka, atau boleh juga kamu itu berpaling dari mereka. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'ah. Kalau engkau tidak mau memberikan putusan, berpaling dari mereka, maka mereka itu tidak akan bisa memberikan bahaya kepada engkau. Allah berjanji bahwasanya Allah itu akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perilaku-perilaku yang membahayakan yang mungkin akan diberikan oleh orang-orang Yahudi tadi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa in hakamta, tapi jika engkau memutuskan untuk memberikan putusan di antara mereka, fahkum bainahum bil qist, maka putuskanlah dengan putusan yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka dalam hal ini kita akan mendapatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan putusan kepada mereka. Rasulullah kemudian menyuruh untuk membuka kitab Taurat mereka. Jadi menyuruh, bahkan kemudian dihadirkan orang yang ahli di dalam bidang hukum di antara mereka supaya membuka apa yang ada di dalam kitab Taurat. Dan ketika mereka itu sudah sampai pada ayat rajam, ditutupi itu. Tapi kata Rasulullah SAW, lanjutkan, buka itu. Dan ternyata memang ada putusan tentang rajam. Dan disitulah kemudian Rasulullah SAW memutuskan sesuai dengan apa yang memang ada di dalam kitab Taurat yang menjadi kitab dari orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah memutuskan sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memutuskan dengan adil. Wa in hakamta fahkum bainakum bil qist. Bukan kemudian memenuhi apa yang menjadi keinginan dari orang-orang Yahudi tadi. Ini mengisyaratkan tentang bagaimana sesungguhnya seorang hakim di dalam memutuskan perkara yang diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam kehidupan boleh jadi ada seseorang misalnya mengajukan banding, tujuannya adalah mendapatkan keringanan, diputuskan oleh hakim pertama misalnya, padahal sudah sesuai dengan apa yang menjadi putusan perkara, sudah benar-benar sesuai dengan fakta, tapi merasa bahwa hukumannya tidak kurang tepat, terlalu berat bagi mereka, cari lagi untuk mendapatkan keringanan, bukan mendapatkan keadilan gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam ayat ini, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, bahwa putusan itu harus diberikan berdasarkan keadilan. Allah itu maha mencinta, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dalam hal ini kemudian dalam pandangan mufassir, ahli fikih, mereka katakan bahwa
apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW, pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlaku kepada kaum mu'ahad, kepada orang-orang yang terikat di dalam perjanjian. Karena orang-orang Yahudi itu kan terikat di dalam perjanjian damai bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi bagi mereka yang zimmi, maka mereka itu tetap berada di dalam ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang kafir zimmi. Tapi yang merupakan mu'ahad, orang-orang yang terikat di dalam perjanjian damai bersama dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kamu mau memutuskan di antara mereka atau tidak, diserahkan. Kalau tidak, ya diserahkan kepada orang yang berwenang di antara mereka. Tapi kalau kamu mau memutuskan, tetaplah putuskan dengan putusan yang adil, bukan putusan yang hanya ingin menyenangkan mereka, tapi jauh dari keadilan. Keadilan di sini adalah sesuai dengan ketentuan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Nah, di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan kenapa Allah memberikan pilihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara memberikan putusan kepada orang-orang Yahudi itu atau berpaling dari mereka. Allah katakan, wa kaifa yuhakkimunaka indakumut Taurah. Bagaimana mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus di antara mereka. Wa indahumut Tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalik. Padahal mereka itu punya Taurat yang di dalamnya itu ada hukum dari Allah dan kemudian mereka berpaling darinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bagaimana orang-orang Yahudi itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di antara mereka. Padahal sesungguhnya mereka itu sudah punya Taurat. Di dalam Taurat itu sudah ada ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kemudian berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah yatawallawna min ba'di dzalik, mereka tidak ingin kemudian memutuskan dengan apa yang ada di dalam Taurat tadi, ingin mendapatkan putusan yang lebih ringan. Wah, boleh jadi nanti ada putusan lain yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa tujuan dari mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim tadi, sebagai pemutus, itu sesungguhnya bukan ingin benar-benar menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus. Akan tapi mereka ingin lari dari ketentuan yang ada di dalam Taurat yang menyatakan bahwa di dalamnya ada hukuman tentang rajam bagi pezina muhsan, laki-laki atau perempuan yang berzina di mana mereka itu sudah berkeluarga. Maka kemudian mereka lari dari itu, tidak menjadikan apa yang ada di dalam Taurat itu sebagai putusan. Mereka kemudian meminta agar Rasulullah memberikan putusan. Tujuannya adalah supaya Rasulullah SAW memberikan hukuman atau putusan yang lebih ringan tadi. Jadi mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim, tujuannya sekali lagi bukan benar-benar tulus, bukan kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, tidak. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu tidaklah beriman.
Jadi bukan karena beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena ingin menghindar dari ketentuan Allah yang ada di dalam kitab Taurat yang ada pada diri mereka. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkap hal yang sebenarnya tentang tujuan bagaimana mereka itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara mereka itu biasa kalau orang-orang yang jelata, misalnya rakyat bawah di antara mereka melakukan perbuatan zina seperti tadi, maka mereka menetapkan dengan putusan rajam itu. Tapi kalau yang melakukannya adalah orang-orang mulia di antara mereka, kepala sukunya ataupun pejabatnya, maka mereka kemudian menghindari dan melakukan hal yang lain dengan menghindari rajam tadi, memutuskan dengan derah bukan rajam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pesan, la yahzunka, jangan engkau bersedih atas perilaku mereka, karena memang mereka itu tidaklah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang menyebabkan mereka itu tidak segera beriman kepada Rasulullah. Pertama adalah informasi yang tidak benar yang sering mereka dapatkan, dan yang kedua adalah makanan haram yang sering mereka makan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan pilihan. Kalau datang silahkan putuskan perkara di antara mereka, atau kalau tidak ya berpalinglah. Kalau Rasulullah memutuskan, suruh putuskan dengan putusan yang memang benar, adil, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpaling, tidak apa-apa, serahkan kepada mereka, karena sesungguhnya tujuan dari mereka untuk menjadikan Rasulullah sebagai pemutus bukanlah benar-benar karena beriman kepada Rasulullah, akan tetapi karena ingin mendapatkan putusan yang lebih ringan daripada apa yang ada di dalam kitab Taurat. Hadirin jamaah rahimakumullah, satu pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini, pertama adalah hindarilah dari berita palsu, berita dusta. Hendaklah kita itu mencoba untuk meng-cross check berita apa saja yang datang kepada kita, apalagi kalau masa sekarang, Masya Allah, yang namanya teknologi itu mengubah, sehingga kadang-kadang kita bisa tertipu. Sekarang kan juga ada teknologi itu. Saya bicara bahasa Indonesia ini, tapi kemudian bisa dengan teknologi saya seakan-akan bicara bahasa Rusia, bicara bahasa Jepang, sehingga orang yang tidak tahu, fasih gitu, fasih bahasa Jepang, padahal sesungguhnya teknologinya itu yang kemudian mengubah itu, ya, pakun akemo itu. Tapi bagi yang tahu akan melihat bahwa apa yang ada itu dusta, maka berhati-hati, karena sekarang zaman itu semakin canggih ya. Jadi semakin canggih sehingga kita juga dituntut untuk lebih berhati-hati di dalam menerima satu informasi agar kita tidak termakan informasi yang tidak benar tadi. Kemudian yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan adalah berhati-hatilah terhadap apa yang kita makan, karena kita itu adalah apa yang kita makan. Manakala makanan yang kita makan itu tidak baik, maka akan berpotensi untuk membuat perilaku kita itu juga tidak baik. Manakala makanan yang kita makan itu adalah makanan yang baik, halal,
insya Allah itu juga akan lebih mengarahkan kita kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari dua hal yang tidak baik dalam hayat ini, sehingga kita tetap terus bisa mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.